Oke, saya mulai dari awal. Pertama, kalian tentukan dulu mesin type-nya. Karena kita pakai milling, kita nggak usah ngerubah plane. Kalau di bubut, biasanya kita ngerubah plane ini, tapi ini nggak usah. Terus di mesin type-nya kamu pilih yang mil. Di sini masih default. Ini berarti belum pernah dipakai untuk mesin yang lain. Boleh kamu pakai ini. Kalau mau nambahkan juga boleh di manage list. Kamu pilih yang 3 akses VMC, boleh yang MM atau MMD. Nih. Tinggal di add, maka dia nanti akan masuk ke sini. Ini di OK saja. Nah, kita milihnya kembali ke mesin type. Oke. Saya pakai default saja. Nah, dari job yang tadi, yang kotak ukurannya 50-50, terus ada kotak 4 di tengahnya 50, ukuran 15. Saya gambar dulu pakai rectangle. Nah, saya pengen titik tengahnya di titik 0 benda kerjanya di tengah-tengah, saya pakai anchor to center. Nah, tinggal ini tak ukur, ukurannya 50, enter. Yang ini juga 50, enter. Oke, ini sudah 50-50. Nah, untuk yang berikutnya, kotak di sini, dan yang lainnya, saya contohkan tadi pakai line dulu. Ini panjangnya tadi 5, berarti di sini saya buat 5, enter. Nah, ini masih bisa muter, kalian boleh ketikkan 90 di sini. Tak ulangi. Line panjangnya 5, enter. Nah, atau sampai muncul tanda siku di situ baru kalian klik. Tapi biasanya kalau kalian nggak terbiasa pegang mouse, itu pas ngeklik itu agak geser dikit, akhirnya nanti bentuk sudut mungkin cuma 1 atau 2 derajat. Nah, paling aman memang di sini ketik aja 90, terus di enter. Kalau misalnya yang mendatar berarti sudut 0, kalau yang kesini sudutnya 180, ke bawah 270. Nah, terus saya bikin lagi 5 ke kanan, pakai ini lagi aja, 5, enter. Nah, ini saya bikin 0 seharusnya, atau pakai tinggal klik aja setelah muncul tanda siku di situ. Nah, untuk bikin kotaknya paling mudah memang pakai rectangle. Edge anchor-nya saya lupa nonaktifkan. Diklik lagi aja, kalau tak klik berarti di tengah-tengah, kalau ini ke blok, kalau tidak di blok berarti di pojok. Tinggal saya ketik di sini 15, enter, di sini juga 15, enter. Oke. Terus yang ini saya blok warna kuning, ini tinggal di delete, klik aja, tekan aja keyboard delete. Atau cara yang lainnya tadi menurut saya lebih cepat. Di sini kan koordinatnya 5,5, X-nya positif, Z-nya positif. Kalau di sini X-nya negatif, Y-nya positif, di sini negatif semua, ini X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, saya pakai koordinat saja. Di sini X-nya negatif berarti min 5, terus Y-nya positif berarti 5, Z-nya kamu isi 0. Nah, baru saya isikan panjangnya ke arah kiri berarti X-nya negatif, min 15, enter. Ke atas berarti positif, 15, enter. Sebenarnya ini bisa di mirror juga. Ini saya blok, di escape dulu, saya blok sampai terselect kuning. Saya cari yang Xform mirror. Nah, mirrornya saya mau horizontal atau vertikal, atau bentuk sudut, atau pakai garis, atau pakai poin. Nah, misalnya saya klik ini, nah dia tercopy ke bawahnya. Mirror kan fungsinya untuk mencerminkan. Nah, kalau saya memindahkan maka ini saya move, tapi kalau saya copy maka ini saya copy. Tinggal di OK saja, lebih cepat. Tuh. Oke, ini gambarnya sudah, ukurannya sudah. Sekarang tinggal kita proses. Nah, sebelum kita proses, kita tentukan dulu ukuran bendanya.
pakai stock setup di mesin group tadi, properties, terus stock setup. Nah, baru kita ukur bendanya, misal ukurannya kasih 55, ini 55, ketebalannya misalnya 25. Tuh. Nanti saya share videonya. Nah, Z-nya ini biar agak naik untuk facing, ini saya kasih misalnya 1 mili. Nah, kalau sudah di oke. Nah, ini kalau saya lihat secara isometrik nanti muncul garis merah, strip-strip. Ini adalah ukuran bendanya. Yang warna merah ini, strip-strip. Tuh. Nah, sekarang kita bisa proses tool pathing. Nah, tool pathing itu istilahnya kita bikin jalurnya, pahatnya nanti geraknya kemana saja. Di sini ada kontur, drill, pocket, face, 2D high speed, and graphing, dan yang lainnya. Yang sering kita pakai nanti pertama pasti facing, meratakan permukaan atas. Terus nanti ada kontur, ada drill itu berarti pengeboran, pocket itu untuk bikin keroan di tengah. Kalau kontur itu nyayat pinggir. Tapi kalau pocket itu nyayat yang bagian tengah. Ini kebanyakan nanti akan pakai kontur daripada pocket. Karena ini kan kotakannya menonjol, jadi sayatannya ada di daerah sini sama yang tengah sini. Nah, kita facing dulu. Ini boleh diganti namanya, silahkan sesuai dengan namanya masing-masing. Tidak pun tidak apa-apa, tinggal di oke. Nah, langkah awal nanti kalian akan diminta untuk chaining. Chaining itu menentukan lintasannya yang mana, yang mau di facing. Maka di sini select to use the fence stock or select chain 1. Nah, ini ada yang chain. Chain itu ketika saya satu klik garis, nanti seluruh garis yang terhubung nanti akan terselect semua. Tapi kalau parsial itu harus ngeklik satu-satu. Apalagi yang poin harus ngeklik titik per titik. Kalau area berarti kita select areanya yang mana, termasuk yang window ini. Nah, kita pakai chain saja. Saya pakai ini. Terselect sudah warna kuning, nanti ada anak panah warna hijau ke sana. Mungkin di sana tidak terlalu jelas di proyektor. Nah, kalau sudah kamu oke. Kalau membatalkan atau arahnya mau dibalik, tinggal di reverse. Ini arahnya ke sini sekarang, tadi ke sana. Nah, ini boleh dibolak-balik. Kalau mau ada tambahan chain lagi, silahkan select chain 2. Kalau enggak, ya sudah, kita oke saja. Nah, nanti akan ada perintah, parameter. Nah, toolpath type-nya itu apa? Apakah pakai kontur? Kontur itu bagian luar ini. Atau apakah pakai pocket? Pocket itu bagian dalam. Ada dinding-dinding sampingnya. Ini juga pocket. Ini juga pocket. Kalau ini nanti modelnya slot mill. Ini juga pocket. Nah, kalau facing itu seluruh permukaan. Kalau slot mill yang ini. Ada alur-alur itu nanti pakainya slot mill. Nah, ini yang pakai facing. Selanjutnya kamu pilih toolnya. Kalau di sini belum ada, kamu pilih select library tool. Nah, untuk facing nanti biasanya langsung terfilter, tersaring itu ada yang ukuran 50, 75 sama 150. Ini kalau mau dirubah boleh kamu klik filter. Nah, ini yang aktif. Kalau mau misalnya facingnya mau pakai end mill aja, boleh, ini diaktifkan, ini dinonaktifkan, oke. Maka yang muncul adalah end mill flat. Mulai dari diameter 1 sampai diameter 25. Nah, kita pakai facing saja, kebetulan di sekolah juga punya itu. Saya oke, saya pilih yang punya kita itu 50. Terus saya oke lagi. Nah, dia akan muncul di sini. Nah, di sini kita pengaturan parameter, tool diameternya 50. Nah, tool numbernya berapa? Misalnya ini di tool 1, ini juga tool 1, ini juga tool 1. Ini itu kalau di bubut itu kayak T0101 gitu. Tapi kalau ini X-nya, ini Z-nya gitu misalnya. Tapi kalau di sini dia hanya ngukur panjang sama diameter toolnya. Nanti ada sendiri, saya jelaskan di G-code. Fit rate